وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Haji kitab 190 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di adribni Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram sama sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya wassalin wal muslimin wal muslimat min al ahya'i min al amwat khususan ila arwahi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila arwahi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila arwahi Syekh kutubil maqam Sayyid Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila arwahi Sayyid Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila arwahi khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Al-Sadin Abdullah Kalam Bayan summa ila arwahi Syekh Abdul Samad Al-Bani summa ila arwahi Sayyid ثم إلى أستاذنا أحمد فهمي بن زمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتبشم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآلنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah maka berkata Imam Al-Ghazali rahmatullah dengan katanya wa mahma ikhtalafatil taqdiratu wa sahhatil akhbaru fayambagi an yuqta'a biwurudiha ala ahwalin mukhtalifah fa innal haqqa fi nafsihi la yakunu illa wahidan wa taqdiru mumtani'un wa gayatul mumkini fihi taqribun wa la yatimmu dzalika illa bi taqsimin muhitin bi ahwalil muhtajin. Ini masih berbicara kita tentang orang yang boleh meminta atau orang yang tidak boleh meminta karena ada takdir atau ukuran memiliki harta. Artinya dan manakala bersalah-salahan kadar orang yang kaya yang diharamkan meminta-minta itu dan telah sahih beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bersalah-salahan makna orang yang kaya yang diharamkan meminta itu, maka sugianya bahwa yakin dengan datang beberapa hadis yang menyebutkan yang demikian itu haram meminta orang yang kaya atas beberapa kelakuan yang bersalah-salahan pada makna kaya itu.
Karena bahwa yang sebenarnya di dalam bagian taksim itu, bagian itu tiada ia melainkan satu jua. Dan adalah yang ditakdirkan itu satu yang tiada bersalah-salahan di dalam makna kaya itu, yaitu tiada dapat ditakdirkan dan adalah sehabis-habis mengetahui makna kaya yang diharamkan meminta-minta itu dengan takrib, yakni dengan berhampiran jua. Dan tiada sempurna mengetahui akan yang demikian itu, meminta yang diharamkan tadi, melainkan dengan mengetahui bahagiannya yang meliputi akan beberapa kelakuan orang yang berkehendak kepada meminta-minta itu. Dan dari karena inilah menyebutkan Imam Ghazali rahimahullah akan bahagian orang yang berhajat itu dengan katanya, Panaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haqqa li ibni Adam illa bi salasin ta'amin yuqimu bihi sulbah wa saubin yuwari bihi auratahu wa baitin yaskunuhu fama zada fahuwa hisabun fal naj'al hadhihi salasa aslan fil hajati libayani ajnasiha wan nazari fil ajnasi wal maqadir wal awqat. Artinya, maka kami berkata, kata Imam Ghazali, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada hak bagi anak Adam itu melainkan 3 perkara. Pertama yang diperlukan anak Adam itu adalah makanan yang mendirikan dengan dia makan itu akan pinggangnya karena berbuat ibadat. Jadi kalau sudah kau makan, berbuat ibadat, berarti kaya sudah untuk hari itu. Nah. Kedua, kain yang menutupi dengan dia, kain itu akan auratnya ketika beribadat. Berarti kaya juga sudah. Nah. Ketiga, rumah yang menaunginya daripada panas dan dingin, sejuk itu dinginnya. Maka barang yang lebih daripada sekedar yang demikian itu, yang 3 macam itu, maka yaitu atasnya beberapa hisab di dalam akhirat. Kalau lebih daripada yang 3 tadi sudah ada lebih, maka ditahan hartanya, kada disedekahkan, kada dimanfaatkan, maka itu hisab, dihisab harta itu. Nah, dihisab. Karena jar Rasulullah, al halalun hisabun wa haramun iqabun. Nang halal pun harta itu tetap dihisab, kalau yang haram itu disiksa. Maka kami jadikan yang 3 ini asal di dalam segala hajat bagi menyatakan segala jenis hajat itu. Nah, jadi yang 3 itu jenis hajat kita. Nang kada boleh 3 macam itu wajib kita miliki ya. Yang 3 macam tadi, makan, pakaian dan tempat itu wajib. Nah, artinya berupaya semaksimal mungkin kita harus ada itu. Karena sarana hidup kita, sarana ibadah kita. Dan bagi menyatakan nazar, nah, nazar artinya pandangan-pandangan ulama lah tentang kekayaan ini. Nah, semalam kita bicarakan di atas 50 dirham, yang atau 40 dirham atau syukur emas yang 50 dirham itu diharamkan meminta. Asalnya seperti itu. Tapi ini masih nazar. Para ulama masih berbeda pendapat. Ini ada kesimpulannya di belakang. Karena hajat kita tadi kan bukan hanya yang 3 itu, ternyata setelah kita jalani hidupnya bukan yang 3 itu hajat kita. Hajat kita itu untuk sendirian, maksudnya lah untuk seorang diri. Tapi kita kan punya anak, punya keluarga, tanggung jawab. Ini kena pemikiran ulama di situ kena. Artinya nang 50 dirham tadi kadang menjadi sebuah kepastian orang itu tidak boleh meminta. Itu maksudnya. Nah,
Nah, karena ada pandangan-pandangan ulama hajat kita kadang-kadang hajat ini ada mungkin berziarah, berkunjung kemana-mana, ada kebutuhan apa macam-macam kehidupan kita nih. Bukan hanya yang 3 tadi. Itu cerita yang pertama aja lah. Ya itulah ulama termasuk Imam Ghazali yang menjelaskan ini. Dan bagi menyatakan nazar di dalam jenisnya dan segala takdirnya ukuran kekayaan dan segala masa hajat kekayaan itu yang diperlukan dalam kehidupannya. Dan menyatakan pula Imam Ghazali rahmatullah akan segala jenis hajat itu dengan katanya, fa'ammal ajnasu fahiya hajis salasu yulhaqu biha ma fi ma'naha hatta yulhaqa biha al-qara'u lil musafir ija kana la yaqdiru 'alal masyi wa kadzalika ma yajri majrahu minal muhimmat wa yulhaqu bi nafsihi ayaluhu wa waladuhu wa kullu ma tajibu 'alaihi kafalatuhu. Artinya maka adapun segala jenis hajat itu, maka yaitu yang 3 perkara yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, yaitu makanan dan pakaian dan rumah tempat kediaman, dan diperhubungkan dengan dia yang 3 tadi akan barang yang di dalam maknanya hingga diperhubungkan hajat itu akan siwa bagi kendaraan. Nah, artinya sudah mulai terbukalah. Kita ini kadang-kadang ada keperluan, ya. Mungkin karena keluarga meninggal di hulu sungai. Artinya dari nilai yang 50 dirham tadi itu sudah kada memungkinkan. Karena ada hajat-hajat keperluan yang memang kewajiban. Nah, di pandangan ulama lah. Pandangan ulama berubah. Artinya yang 50 dirham itu bisa kada menjadi haram kena meminta. Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang masih diperlukan. Nah, seperti mengongkosi anak, keluarga, kewajiban-kewajiban lain. Kalau kita berpikir dari hadis yang pertama tadi, kita susah jadinya. Kalau boleh meminta kita. Artinya meminta untuk kebutuhan tambahan. Nah, makanya hadis itu kadang-kadang kita kadang-kadang langsung di hadis itu. Istilahnya masih mantah. Perlu fikih, perlu para ulama hadis menjelaskan. Perlu para ulama. Jadi kadang-kadang kita membaca langsung di buku-buku terjemah, kalau ada penjelasan. Ya seperti yang kita alami ini kan. Tadi awalnya 50 dirham itu ada boleh meminta haram kalau menurut keterangan Nabi. Tapi ulama yang menjelaskan akhirnya itu hanya untuk sendirian. Nah, untuk sendiri kita. Dan diperhubungkan dengan dia akan barang yang di dalam maknanya hingga diperhubungkan hajat itu akan siwa bagi kendaraan orang yang musafir yang tiada kuasa atas berjalan kaki. Makanya harus menyewa Allah lah, karena ada bisa kendaraan. Duitnya menyewa itu kan diperlukan. Nah, itu dulu antaranya lah. Dan demikian lagi diperhubungkan segala hajat yang berlaku seperti kelakuannya itu, yaitu daripada segala hajat yang dicita-cita yang tersebut dahulu itu. Dan diperhubungkan pula dengan hajat dirinya itu, segala hajat istrinya dan segala hajat anak-anaknya dan tiap-tiap orang yang wajib atasnya menanggung akan napakahnya itu. Tambahan-tambahan lagi. Nah, bisa ini menjadi boleh meminta. Dan menyatakan pula Imam Al-Ghazali rahimahullah akan segala takdir hajat pakaian dengan katanya. Ini masalah pakaian. Wa ammal maqadiru pasawbu yura'a fihi ma yaliku bijawi ad-din wa huwa sawbun wahidun wa gamisun wa mindilun wa sarawilun wa madasun wasani min kulli jinsin fahuwa mustaghnan anhu wa qis ala haja asasal bait jami'ahu wa la yanbaghi an yatluba
Wa yanbaghi azruba rikkas siyab wa kaunal awani minan nuhas wa supri bima yakfi fihi al khazafu fa inna jalika mustaghnan anhu fayaktasiru minal adad ala wahidin wa minan nau'i ala akhassu ajnasihi ma lam yakun fi gayatil bu'di alal adalah. Artinya, dan adapun segala takdir atau ukuran atau batasan itu maka yaitu dipeliharakan di dalamnya ukuran kain yang patut bagi orang yang mempunyai agama itu. Nah, kita nang beragama Islam pakaian kayak apa nang patut, nah, nang artinya mencukupi aja untuk salat tertutup aurat, tidak perlu pakaian yang mahal-mahal maksudnya lah, karena menukar pakaian itu hukumnya mubah. Arti mubah apa? Mun masih aja ada nang kau dipakai boleh aja kada menukar, arti mubah tuh. Tapi kalau sunat beda. Nah, kalau mubah berlebihan tuh risikonya bisa paling tidak makruh. Kalau kita berlebihan sesuatu yang mubah itu paling sedikit hukumnya makruh. Tapi kalau yang sunat itu tidak ada yang takdir, ya. Kada ada yang boros yang ada. Kalau sunat seperti minyak harum 1 juta ke 2 juta itu kada makruh dan kada mubazir karena itu sunat. Tapi kalau pakaian karena mubah yang penting menutupi aurat. Nah, kalau pakaian 2-3 juta pakaian kira-kira hati kita kira-kira kayak apa perasaan. Di situ kena sebabnya. Jadi bisa sekurang-kurangnya makruh dan bisa jadi haram. Pakaian yang mahal-mahal karena perasaan kita bisa berubah. Perasaan kita bisa berubah. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang patut bagi orang yang mempunyai agama itu dan yang yaitu pakaian yang satu seperti satu baju dan satu sapu tangan dan satu sarawal ini salawar kita nih, sarawal itu bahasa Arab lah, dan satu sorban dan satu kupiah dan satu kaos dan barang sebagainya. Artinya berisi dua satu-satu, kawas sembahyang, kawas berjalan, kawas itu kemari. Nah, itu kaya sudah itu. Nah. Maka adapun yang kedua daripada tiap-tiap jenis pakaian itu maka terkaya daripadanya. Artinya kada perlu nang jenis macam-macam. Nah, nang ada itu sudah cukup, arti kaya itu cukup maksudnya. Yakni apabila ada padanya tiap-tiap satu daripada pakaian itu satu, maka tiada harus ia meminta akan lebih daripada satu itu. Nah, ada perlu minta duit kan orang nang nukar nang menambahi dua. Nah. Dan kiaskan olehmu atas ini akan segala barang keperluan yang di dalam rumah sekalian. Dan lagi sugianya bahwa jangan menuntut pakaian yang halus-halus, maksudnya yang mahal. Dan jangan menuntut segala bejana daripada tembaga merah atau tembaga kuning. Jikalau memadai di dalamnya itu bejana pinggan, artinya di dalamnya rumahnya itu ada sudah punya penjana pinggan tanah atau periuk tanah yang dibakar. Ada aja sudah alat rumah tangga, wadah banyu dan sebagainya. Tadi pinggan macam-macam lah. Ini kisah orang dulu nih, kita ini lain sudah kan, lengkap aja sudah hanya untuk perebut rumah tangga tuh. Maka terkaya ia daripada yang lainnya, itu artinya sudah cukup dan tiada ia berhajat kepada yang lainnya.
Dan adalah kamu simpankan daripada jenis pakaian itu atas yang kasar-kasar, daripada jenis pakaian itu selama tiada ada ia di dalam, sehabis-habis jauh daripada adat orang yang lain di dalam masa itu. Artinya kada terlalu berbeda benar dengan orang lah yang di masa inya itu nah. Atau kita di masa sekarang ini pakaian gamis misalnya atau baju koko, itu ada apa-apa, masalahnya biasa aja. Itu kisah dulu nih kan, ini kisah dulu, kita ini kan beda dengan dulu keadaannya. Kita boleh sampai 3 pakaian, nah supaya jangan aromanya apa, nah kita pakai sembahyang nih, paling tidak 3 kita bisi, nah supaya seminggu itu tagilir, nah munyak ada 3 pang, tuh mubah 3 tuh mubah boleh, artinya kada makruh. Mun sebuting aja tapas hari-hari karena aromanya kita sembahyang berjamaah bisa dicium kawan ya kan. Nah jadi 3 10 orangnya kita. Beda dengan dulu kan, 1 sudah kaya karena kondisi dan masanya berbeda. Ini dulu pakaian itu atas yang kasar-kasar daripada jenis pakaian itu, selama tiada ia di dalam, sehabis-habis jauh daripada adat orang yang lain di dalam masa itu. Dulu lah. Dan lagi menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah akan kadar makanan, ini masalah makanan, di dalam sehari semalam itu dengan katanya, wa ammat ta'amu faqad ruhu fil yaum muddun wa huwa ma qaddarahu syara wa naw'uhu ma yuqtatu law kana minasy syair wal udumu ala dawam fadlatun wa qat'uhu bil kulliyah idrarun tapi talabihi fi ba'dil ahwal ruhsatun. Ini jenis makanan yang kita makan. Dan adapun makanan yang dihajatkan akan dia makanan itu, maka kadarnya itu di dalam sehari semalam itu 1 mud jua, yaitu yang ditakdirkan akan dia 1 mud itu oleh syarak 1/4 lah, dan yaitu 1 robuk gantang fitrah. Berapa 1/4 tuh? Berapa liter sehari? Ini kada kau disamakan. Mun saurangan sedikit benar ya kan, tapi mun di keluarga itu 10. Nah, jadi ukuran ini kan kada harus mesti seperti ini, tergantung kebutuhan orang yang di dalam rumah. Itu perlu dipahami. Dan adalah bentuk atau macamnya makanan itu, yaitu tiap-tiap makanan yang mengenyangkan, yang kebanyakan pada adat negeri itu. Kita sini kan beras ya. Kalau di Mekah itu apa? Gandum, ya. Yang mengenyangkan pada adat negeri itu. Dan jikalau gandum syair sekalipun, nah itu di negeri sana, nah. Dan lauknya, gangannya, nah, dan sampai gangannya aja kisahkan makanannya lah, Imam Ghazali. Atas senantiasa berkekalan itu berlebih juga. Artinya itu aja lauknya. Nah. Dan memutuskan akan dia lauk dengan sekali-kali itu memberi mudarat pula. Maka di dalam menuntut akan lauknya itu di dalam setengah waktu itu dimudahkan oleh syarak. Artinya dibolehkan. Artinya lauk itu boleh aja ganti-ganti lah. Sehari ini, sehari itu dibolehkan aja. Asal nilainya jangan terlalu berbeda. Nah. Mun duitnya ada pak, kawai juga sebuntut sebulan sekali lah, nah, ya kan? Ada apa-apa. Asal benar-benar kita paham, jangan memandang lezatnya, lah. Makan itu jangan memandang lezatnya, tapi memandang ini anugerah Allah, rezeki dari Allah. Itu yang perlu diingat. Nah, makanya ada orang supi-supi makannya nyaman-nyaman makanan sidin. Wah itu supi lah jar. Jangan kayak itu, kita sidin makamnya sudah cukup. Orang seperti itu makan nang lezat-lezat karena memandang ini pemberian Allah.
Itu yang dipandangnya. Kan kita ada dalam kitab cerita itulah. Ada kita apa? Tamandak di nyamannya. Yalah. Tamandak di nyamannya kita. Ada ingat awan yang memberi nyaman tuh. Nah. Coba orang barahun mendengar sup buntut kira-kira. Hadir aja beratan kita. Tapi orang wali seperti bersekongkol kita menyaksikan dan kita benar-benar tahu gitu adalah Sidin senang kalau sup buntut nyaman-nyaman tuh senang karena Sidin sudah makamnya beda dengan kita. Tapi ada juga ulama seperti itu nang ada mau seperti itu, ada juga seperti Mamarina Sidin seorang guru Saman Mulia. Sidin makannya sedikit, 11 suap aja makan. Jar Sa'duddin, Sidin tuh tahu makanan tuh ini halal atau ada tahu. Kalau nang halal pun pasti sedikit juga Sidin makan. Jadi ulama tuh berbeda-beda. Ada kita ambil nang nyamannya aja, ya kan? Nah, tapi kita juga ingat tadi bahwa ini anugerah Allah. Walaupun kita mau usaha, lah, ikhtiar kita tuh dihilangkan sudah. Jangan lagi rasa ada ikhtiar kita. Kawan ukar daging, kambing macam masak. Jangan lagi ikhtiar kita. Ini anugerah Allah. Itu aja selamat kita. Jadi kada terdinding awan sang pemberi nikmat. Dan lauknya atas senantiasa berkekalan itu berlebih juga. Dan memutuskan akan dia lauk dengan sekali-kali itu memberi mudarat pula. Maka di dalam menuntut akan lauknya itu di dalam setengah waktu atau dimudahkan oleh syarak dibolehkannya, yakni diharuskan di dalam setengah masa meminta lauk makanan itu seperti yang tersebut di dalam pasal yang terdahulu itu. Dan menyatakan pula Imam Al-Ghazali rahimahullah akan kadar tempat rumah, ini kediaman lagi lah. Kediamannya yang dihajatkan akan dia kediaman itu dengan katanya, wa ammal maskanu fa aqalluhu ma yujziu min haisul miqdaru wa zalika min ghairi zinatin fa amma su'alu lizinah wa tawassu'i fa huwa su'alu an zahri ginan. Artinya, dan adapun kadar rumah tempat diam itu, maka yaitu sekurang-kurangnya itu daripada yang memadai akan dia rumah itu, daripada sekira-kira kadarnya itu. Dan adalah yang demikian itu daripada rumah yang tiada berperhiasan. Dan adapun meminta untuk perhiasan rumahnya dan yang terlebih luas rumahnya itu, maka yaitu meminta dalam keadaan yang kaya. Artinya harus banyak berduit. Dibolehkan, ada apa-apa. Tapi ada tadi jaga niat kita. Karena para ulama itu ada yang dipadahkan dikira rumah menteri lah. Orang sufi itu dikisahkan di kitab lewat rumah Sidin dikira rumah menteri, luar biasa mewahnya rumah Sidin. Orang kaya, orang sufi. Rumah guru kita ya Pak. Tapi Sidin tadi tahu sudah. Nah, hakikatnya tuh tahu sudah. Nah, kayak makan yang nyaman tadi juga. Nah. Bolah rumah ganal bagus. Nah, asal sanggup merawatnya ya kan. Awan rumah ganal itu nyaman berselamatan. Itu kalau dan dihiasi rumah itu ya Rasulullah apa? Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Jadi di rumah perbanyak salat sunat. Nah wajib ke masjid atau dilanggar berjamaah itu wajib. Dan adapun kadar rumah tempat diam itu maka yaitu sekurang-kurangnya itu daripada yang memadai akan dia daripada sekira-kira kadarnya itu. Dan adalah yang demikian itu daripada rumah yang tiada perhiasan, dan adapun meminta untuk berperhiasan rumahnya dan yang terlebih luas rumahnya itu maka yaitu meminta dalam keadaan yang kaya, maka yaitu seperti yang disebutkan dahulu itu.
Dan demikian lagi menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah akan kadar waktu yang dihajatkan akan dia. Itu dengan katanya, wa amma bil idafati ilal awqat fama yahtaju ilahi fil hal min ta'ami yaumin wa lailatin wa saubin yalbisuhu wa ma'wan yaskunuhu fala syakka fihi amma su'aluhu lil mustaqbal fahajalahu salasu darajat. Artinya adapun dengan didapatkan kepada segala waktu, maka yaitu barang yang dikehendaki kepadanya waktu di dalam sekarang ini juga daripada makanan yang di dalam sehari semalam itu, dan pakaian yang perlu dipakai akan dia di dalam sekarang ini juga, dan rumah tempat bernaung akan dia rumah itu, maka tiada syak di dalamnya akan harus meminta akan yang demikian itu. Artinya kada boleh tidak itu lah, tiga macam itu. Adapun hukum meminta akan harta bagi belanjanya dalam hari yang lagi akan datang itu, maka adalah hukumnya itu baginya 3 derajat. Yang lebih daripada yang 3 macam itu sudah kita miliki lalu meminta. Nah, ini ada 3 derajat tingkatannya. Ihdahuma ma yahtaju ilaihi fi ghad wasaniyah ma yahtaju ilaihi fi arba'ina yauman aw khamsina yauman wasalisatu ma yahtaju ilaihi fi sanah wal naqta bi anna man ma'ahu ma yakfihi wa li iyalihi in kana lahu iyalun lisanati fasu'aluhu haramun. Artinya derajat yang pertama belanja yang dikehendaki kepadanya belanja di dalam hari esok, dan derajat kedua belanja yang dikehendaki kepadanya daripada sekurang hingga 40 hari atau hingga 50 hari. Jadi yang pertama sehari semalaman nah dihajatkan, yang kedua apa 40 hari sampai 50 hari. Dan derajat yang ketiga belanja daripada sekurang atau daripada 40 hari atau 50 hari hingga setahun. Dan hendaklah kita hukumkan dengan hukum yang putus, yakni yakin yang tiada syak di dalamnya, dengan bahwasanya barang siapa ada sertanya harta yang memadai baginya, dan bagi orang yang lazim atasnya nafkah belanja di dalam setahun, maka haram meminta. Nah, jadi kalau ada kita bisa setahun cukup dengan anak kita, orang yang kita jamin cukup setahun belanja, maka itu tidak dibolehkan meminta. Berarti kita harus berusaha teruslah. Kada kawa menang cukup setahun itu dimakan habis kita. Berarti kita nih wajib berusaha mentasarufkan harta itu agar berjalan terus. Jangan sampai meminta, tapi sampai bisa memberi, sampai bisa mengeluarkan zakat. Karena orang yang mempunyai belanjanya dan belanja ahlinya di dalam setahun itu, yaitu sehingga kaya yang diharamkan meminta. Nah, ini penjelasannya yang tadi. Nah, yang 50 dirham apa dirham yang pertama tadi itu, jadi itu masih apa ngarannya, masih dinajar para ulama. Ada cukup itu 50 dirham itu, karena kebutuhan kita kan bermacam-macam tadi. Tapi ini sudah ada ketetapan, kalau memang berisi setahun itu cukup, nah keluarganya kebutuhan semuanyaan, maka itu benar-benar kaya. Maka kira-kira berapa kalau setahun itu kita? Kalau kita punya anak 3 atau 4, berapa juta setahun itu kira-kira? Nah, ada duit itu setahunan. Berarti kita kada boleh mendiamkan, itu harus ditasarufkan supaya berkepanjangan. Tetap kita berusaha lah. Berusaha kumpul aja berusaha sidin. Lah. Artinya berusaha sidin, tapi kada sidin berusaha. Ada saham-saham yang lain. Sehingga sidin sampai kaya seperti itu.
Orang wali itu lah berusaha. Yang penting usaha kita halal. Dan atas inilah ditanggungkan hadis yang tersebut dahulu. Nah, tersebut hadis yang 50 dirham atau 40 dirham yang dulu ditanggungkan ya. Nah, hadis yang tersebut dahulu itu bahwasanya ditakdirkan orang yang kaya itu yaitu orang yang mempunyai 50 dirham atau 40 dirham karena orang seseorang dirinya. Ini kisah saurangan itulah. Nah, kadang dikisahkan yang bertanggung jawab lawan keluarga yang lainnya, kebutuhan yang lainnya. Memadai akan dia 50 dirham belanja yang pertengahan nafkahnya itu di dalam setahun. Nah, itu nang saurangan, kita saurangan 50 dirham atau seumpama emas biasa itu. Bersalahan jika ada baginya ahli, maka tiada memadai akan dia yang demikian itu 50 dirham dan atau 40 dirham. Nah, jadi terjawab sudah kita. Jadi hadis yang mengatakan haram 50 dirham itu masih dimahmulkan, masih dinajar oleh para ulama, ini kesimpulannya. Nah, artinya boleh meminta kita dan boleh menerima zakat. Dan menyatakan pula Imam Ghazali ta'ala akan hukum orang yang mempunyai harta yang memadai sehari semalam atau lebih tetapi tiada memadai akan belanja atau akan belanja bagi ahlinya di dalam setahun dengan katanya. Baiklah sudah belumlah. Wa in kana yahtaju ilaihi qabla tamamis sanah wa kana qadiran ala soal wala yaputuhu fursatuhu fala yahillu lahu soal li'annahu mustagnin fil hal wa rubama la ya'isu ilal gad fayakunu qad sa'ala ma la yahtaju ilaihi fayakfihi gada'uhu yaumin wa asya'u lailatin wa alaihi yunzalul khabaru allazi warada fit taqdiri bihadzal qadar. Artinya dan jika berhajat ia kepada belanjanya dan belanja ahlinya dahulu daripada sempurna tahun itu dan adalah ia kuasa mendapatkan belanja itu atas meminta dan tiada luput akan dia jalan kemudahan meminta itu, maka tiada halal baginya meminta akan belanja yang lagi akan datang itu, karena bahwasanya adalah ia ketika sekarang ini dinamakan ia kaya dan barangkali tiada ia hidup sampai kepada masa yang lagi akan datang. Maka apabila ia meminta, maka adalah bahwasanya telah meminta barang yang tiada berhajat kepadanya. Maka memadalah ia akan belanja makanan pagi-pagi di dalam sehari dan makanan petang-petang di dalam hari itu. Maka haram ia meminta akan belanjanya yang lagi akan datang itu. Dan atas takdir inilah ditempatkan akan makna hadis Nabi SAW yang datang dahulu itu di dalam mentakdirkan makna kaya yang diharamkan meminta itu, yaitu orang yang mempunyai makanan dirinya dan ahlinya itu. Ini maksudnya tadi kan kita dimudahkan berusaha, itu tadi ilatnya. Jadi kada boleh minta. Jangan meminta yang akan datang, karena orang datang umur kita kada tahu. Makanya kisah guru nih lah, Sa'duddin mengisahkan waktu guru masih belajar di madrasah atau di sanawiyah. Jadi ada tamu ke rumah Sidin dan abah gurunya masih di luar. Nah, kita cerita beliau nih lah keluar, lalu tamu ini masuk ke rumah, disurungi banyu kopi oleh mamanya guru. Kan Sa'duddin baca nih kan. Jadi yang layak itu macam mana Mang Sa'duddin. Nah, imamnya guru sekum karena beliau mulazamah dengan guru dan keilmuannya juga dari guru semua. Cerita guru tahu semuanya. Jadi masuk ke rumah sampai udah Isa sedikit dah. Jadi masuk abahnya guru sekumpul ke rumah. Disurungi apa tadi tamu? Disurungi kopi. Di mana kamu beli kopi? Bahutang. Jar mamanya. Nah, ingatakan
Jangan lagi berhutang. Kita umur udah tahu sih. Mun kawa jangan berhutang. Itu ceritanya tuh. Makanya guru pada mau berhutang. Tuh cerita terakhir lah. Tuh ada Sa'duddin membaca manakib beliau tuh. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan tentang, karena hutang itu termasuk dinyatakan dosa kada boleh terlambat kalau ada. Segera dibayar. Ada 5 macam yang kada boleh ditunda, termasuk hutang. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Musa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma sya'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal qani'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikat zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله